Rifa Syaan itu baru menjadi direktur utama itu 2023. Kenapa kemudian hanya dia seorang direktur utama yang dijadikan tersangka? Jangan kita kemudian terdistrak ke hal-hal yang akhirnya membuat pelaku ini lari lagi. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita diguncang ya sekali lagi dengan mega korupsi ini. Bukan mega lagi, ekstravaganza korupsi. Korupsi yang sangat besar, sekitar 193 triliun. Atau kalau dikali 5 itu hampir mencapai 1000 triliun gitu ya. Mungkin kita anggap 1000 triliun lebih malah ya. Karena pasti ada hal-hal yang jangan-jangan tidak tercatat, desas-desus nih, duga-dugaan ya. Dan sebetulnya banyak misteri sih terkait dengan kasus Pertamina Petraniaga ini. Jadi kalau menurut kejaksaan kan para tersangka ini dikenakan dugaan atau dakwaan ya membeli RON 90 dengan harga RON 92. Jadi artinya untuk kualitas yang lebih kecil, tapi dia bayar untuk bensin yang lebih mahal. Kemudian ada bahasa di blending, di oplos dan lain-lain. Saya akan serahkan masalah hukum itu kepada kejaksaan, kemudian masalah teknis itu kepada ahlinya. Hanya di Satgas Kritik ini memang ada beberapa hal yang menggelitik ya. Di urusan Pertamina ini. Jadi yang menggelitik pertama, ini kan disinyalir 5 tahun ya. Dari kegiatan selama 5 tahun dari 2018 sampai 2023. Kalau kita ingat 2 tahun itu 2018 sampai 2023 itu exactly tepat 1 tahun sebelum pemilihan umum dilaksanakan. Pemilihan umum dilaksanakan 2019 dan 2024. Sementara indikasi korupsi, penyalahgunaan wewenang dan lain-lain di kasus ini dimulainya 2018 hingga 2023. Itu hal yang menggelitik pertama. Kemudian hal yang menggelitik kedua, 193 triliun itu bukan hal yang kecil. Besar sekali. Bahkan itu dilakukan selama 5 tahun. Nah selama ini ngapain aja orang-orang yang ngawasin itu ya? Kenapa baru kemudian terbuka hari ini? Di zaman Pak Prabowo, top Pak Prabowo. Kenapa yang sebelum-sebelumnya nggak dibuka gitu? Dalam sebuah perusahaan, fungsi pengawasan itu ada di komisaris. Kenapa komisarisnya tidak bersuara dan kemudian tidak melaporkan kepada Kementerian BUMN? Kepada pihak-pihak terkait. Kenapa diam saja? Itu hal yang menggelitik yang kedua. Lantas kemudian hal menggelitik selanjutnya adalah ini penguasa saat itu beneran nggak tahu atau pura-pura nggak tahu. Sehingga baru terbongkar pada zamannya Pak Prabowo, top Pak Prabowo. 2 kali saya sudah katakan itu. Nah kemudian hal menggelitik lainnya, Rifa Syaan itu baru menjadi direktur utama itu 2023. Kenapa kemudian hanya dia seorang direktur utama yang dijadikan tersangka? Kenapa direktur-direktur sebelum Rifa tidak? Ini saya tidak bermaksud membela Rifa ya, tapi maksud saya kalau korupsi itu sudah dilaksanakan dari 2018 dan Rifa baru menjadi direktur 2023, emangnya dia bisa korupsi sebelum dia jadi direktur? Ya walaupun hal-hal itu sangat mungkin, tapi itu hal yang juga sangat menggelitik. Kenapa kemudian direktur-direktur lain tidak jadi tersangka? Atau direktur-direktur sebelum Rifa tidak jadi tersangka? Hal menggelitik yang lain, kenapa kemudian Ahok berbicara keras? Bahkan dia mengatakan dia tidak bisa membuat apa-apa karena dia bukan dirut. Kemudian muncul lagi desas-desus dia pernah ditawarin jadi dirut oleh Pak Jokowi. Teman-teman semua, ini kasus yang luar biasa besar ya. Karena menyangkut kehidupan kita sehari-hari. Ini mau ada mudik dan kasus ini mencuat kemana-mana. Bahasa oplos dari Pertalite jadi Pertamax itu sudah beredar kemana-mana. Tapi teman-teman semua sadar nggak bahwa isu ini lama-kelamaan itu kok ditarik ke arah isu politik ya. Isu tokoh-tokoh politik yang ada di belakangnya. Sementara masyarakat mungkin sudah mulai melupakan siapa aktor-aktor yang melakukan ini dan pengusaha-pengusaha yang melaksanakan ini. Coba saya tanya teman-teman, saya nggak akan sebutkan siapa pengusaha-pengusaha yang terkait dengan kasus ini yang bukan orang Pertamina. Coba sebutkan. Kalau Anda lupa, jadi memang artinya strategi komunikasi pengusaha yang terlibat dalam kasus mega korupsi atau ekstravaganza korupsi 1000 triliun ini canggih banget. Kenapa? Karena akhirnya teman-teman lupa kan dengan pelakunya, dengan pengusaha yang bermain kotor yang merugikan Indonesia. Itu menurut saya hebatnya pengusaha yang berada di balik kasus ini. Dan kita semua akhirnya terjebak berbicara tentang isu-isu tokoh politik di belakangnya. Bahkan kemudian mulai mengkais-kais
siapa saja yang terlibat, sambil perlahan-lahan melupakan aktor utama, pengusaha yang memang melakukan praktek kotor ini. Jadi itu hal-hal yang menggelitik lainnya ya. Dan kemudian teman-teman, saya bertanya-tanya juga, kalau ini dilakukan 2018 sampai 2023 dan terbongkar di 2025, what happened aya naon dengan 2 tahun ini ya? Dari 2023 ke 2025. Kenapa kosong-kosong aja? Tidak ada hal-hal yang menggelitik tadi gitu. Sehingga desas-desus di dunia maya, dunia nyata ya. Wah, ini jangan-jangan akan ada pergantian hir-bohir ini. Ya itu desas-desus itu wajar saja terjadi karena ada pengusaha yang bermain di belakangnya. Jadi maksud saya pesannya satu, jangan kita kemudian terdistrak ke hal-hal yang akhirnya membuat pelaku ini lari lagi. Yang kedua, jangan kemudian kita terdistrak ke korban yang memang disetting jadi korban, seolah-olah pelaku utama. Itu tadi saya katakan, baru jadi dirut 2023, kenapa dirut-dirut sebelumnya nggak kena? Kemudian bagaimana dengan peran komisaris? Kita pernah punya sebuah cerita, ada kasus pagar laut yang akhirnya hanya menjadikan si kepala desa Kohot itu tersangka. Padahal kita tahu pengusaha-pengusaha di belakangnya sudah sering disebutkan dan lantang disebutkan. Tapi nyatanya diajak makan. Dan si kepala desa Kohot lah yang menjadi tersangka. Nah, jangan sampai ini terjadi lagi di kasus Pertamina yang hilang bagai uap yang telah tersapu angin. Jadi mari teman-teman, kita telah satu persatu, tapi kemudian kita jangan terjebak ke isu politiknya. Tapi mari kita kawal terus isu korupsinya. Karena seperti yang saya sebutkan tadi, banyak hal-hal yang menggelitik. Kalau teman-teman saksikan di awal, sudah ada 18 hal menggelitik yang saya sampaikan. Nah kemudian termasuk juga ada isu begini, misalnya si pengusaha, lah kok gue disalahin? Kan gue cuma ngasih tempat doang, ngasih depo doang untuk pengolahan. Yang pembeliannya kan Pertamina dan lain-lain. Tapi isu desas-desus itu ya setiap hari akan berkembang terus. Termasuk desas-desus yang tadi saya sebutkan. Tapi mari kita percaya dengan apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Salut nggak oleh Pak Jaksa Agung yang terus memberikan gebrakan-gebrakan, bahkan membuat KPK seperti tidak ada. Karena Anda terus melakukan gebrakan-gebrakan, saya acungi 2 jempol. Dan teman-teman di sini mengacungkan jempol juga, kita lihat. Jadi banyak banget jempol yang diacungkan untuk Jaksa Agung. Jadi terus Pak, lakukan pemberantasan korupsi, ini dibuka sebuka-bukanya. Jangan sampai kemudian, ini teman-teman semua, kita hanya terpaku ke isu-isu politik yang seolah-olah ada di belakangnya. Mari kita kawal isu ini ke nama-nama yang memang beredar. Coba ya, saya sebutkan nih. Pihak broker nih ya. Kan 6 orang dari subholding Pertamina yang tergabung dalam grup WA. Oh, ini orang-orang yang tersangka yang bermain di isu berdebah korupsi 193 triliun atau 1000 triliun ini dalam 5 tahun. Punya grup, nih saya baca dari Tempo. Nama grup WA-nya tahu nggak? Orang-orang senang. Luar biasa. Ini ada Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Sihaan, yang tadi yang saya katakan. Dia baru jadi Direktur Utama 2023. Direktur Utama sebelumnya, kenapa kemudian tidak juga disebut? Ya, ada Direktur Optimasi Feedstock and Produk PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, dan Direktur PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi. Kemudian ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya. VP Trading Operation PT Pertamina Patraniaga, Edward Horn, dan VP Feedstock Management PT KPI, Agus Purwono. Nah itu dari Pertamina tuh dalam grup WA orang-orang senang. Nah sementara 3 tersangka dari pihak broker adalah beneficial owner PT Navigator Katulistiwa, Muhammad Kerry Andrianto Riza. Kemudian ada komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus komisaris PT Jenggala Maritim Dimas Werhaspati dan komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus PT Orbit Terminal Merak Gading Ramadan Jude. Jadi ini adalah orang-orang senang nama grup WA-nya. Jadi gitu teman-teman, itu adalah beberapa hal yang menggelitik dari kasus korupsi atau mega korupsi atau ekstravagansa korupsi 1000 triliun di lingkungan Pertamina yang meresahkan kita semua. Mari kita kawal, jangan terpengaruh isu politik dan tokoh-tokoh politik lainnya. Kita kawal ini para tersangka. Dan hal-hal yang menggelitik tadi, mari terus kita suarakan. Beberapa hal menggelitik. Tadi saya sudah sebutkan. Kalau Anda lupa, mulai lagi dari awal. Kita senang banget kalau bisa pakai gadget yang beda, jadi viewernya nambah. Terima kasih, tetap di Satgas Kritik. Yang bulan puasa ini mungkin agak berubah waktu penayangannya. Bisa jadi jam 17 lebih awal ya, menjelang buka. Jadi Anda bisa nonton Satgas Kritik ya, sambil pas buka puasa agak curious gitu, apa saja hal-hal yang menggelitik. Hanya di TV One News bersama saya, Henry Satrio aka Hensa, dari Senin sampai Jumat, YouTube TV One News. Nih gue ngulang-ulang gak sih? Ngulang-ulang ya. Jadi saksikan ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.